Kegiatan ini mestinya diakhirkan Desember, hanya mungkin ada yang semestinya hari ini diselesaikan. Beliau bertangan hadir, kebetulan catatan ada waktu, jadi di set jadi salah rencana yang nanti mestinya harus diadakan bulan Desember bisa kita majukan pada hari ini. Alhamdulillah jamaah yang hadir banyak, artinya antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Ini nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Guru Kota. Kegiatan pelatihan seperti ini membuka lagi itu ada kalanya jarang dilakukan di masyarakat, di umat Islam, di masjid-masjid. Ini masalah, biasanya ada mental yang masih ngeganjel. Kalau Ustaz bilang di Jepang kemarin itu ya, jadi perlu menyentuh masjid itu rasanya masih ini. Dan masih ada mitos di masyarakat. Mungkin ya, kalau sekarang kegiatan ngurus masjid, besoknya bermigran. Tapi masih ada jaringan terlibat. Beberapa orang menyampaikan seperti itu. Masya Allah. Padahal ini ilmu penting. Ya, selama ini terus kebanyakan ya dari itu mengurus main itu ke LP, ya ke puncak kemana gitu ya. Jadi nggak kepikiran oleh kita kenapa sih tidak dilakukan oleh masyarakat di sekitar warga tenang ya di sekitar ini. Nah ini yang paling penting. Jadi mudah-mudahan pelatihan ini membuka wawasan kita bahwa urusan ini adalah urusan kita semua, bukan urusan yang lebih. Gitu. Jadi ada kalanya kalau dengan lebih juga, antrian panjang, waiting list, pagi di sana, terus tengahnya di sini, kebagiannya siang, kan kasihan aja, nungguin, nggak bisa mandiin, belum dimandiin, nungguin lebihnya bisanya sore. Karena dari pagi orderannya padat lebihnya. Nah ini kan yang begini masalah sebetulnya. Nah oleh karena itu kita harapkan semua yang hadir di sini benar-benar konsentrasi, fokus, ya. Tertibnya nanti betul-betul kita pahami dan nanti kita bisa praktekkan di masyarakat kita. Mengkafan itu aingkafinu bih, itu artinya maknanya adalah berarti membungkus. Jadi ketika membungkus, mengkampanye itu sudah masuk pada tahapan kemudian, artinya sebagai bentuk kemudian dan tidak boleh ada intervensi rasa kemudian rasa ikut akal gitu. Dan masalah kemudian ini kita sudah paham bahwa harus berdasarkan dari ketika kita melaksanakannya praktek kemudian itu seperti ini adalah hakikatnya batal asal ibadah haram dan gitu.
bahwa praktek ibadah apapun itu hakikatnya batal secara hukum, tidak boleh ada. Menunggu pengertiannya, menunggu apa? Menunggu dalil yang memerintahkan. Ayukan itu sebagai dalil, fokuslah saudara ini jelasannya baik. Saya ingin tegaskan, ketika membungkus itu, makna membungkus itu bukan berarti mengurai bungkusan atau digubu lawannya adalah mengurai itu membuka kain kafan, tapi membungkus menutup jenazah dengan kain kafan. Tapi kenapa ketika di Maqbarah ada itu buka tali pocongnya itu buka? Kenapa? Definisi membungkus berubah. Ini pelanggaran. Tidak boleh terjadi. Nanti katanya kalau udah dibuka tali pocongnya, mitosnya masuk. Ada unsur gorokan atau jadi jangan merubah sesuatu hal yang sudah ditetapkan. Kalau Aika Vinu bungkuslah dengan kain kafan, berarti maknanya yuk kita bungkus. Sehingga kita prakteknya seperti apa membungkusnya. Gitu. Jadi paham di sini bahwa definisi membungkus tidak berarti dibuka kembali kain kafan, dibuka. Itu bukan lagi bungkus, bukan lagi kafan. Secara umum, secara garis besar pembangun kampanye itu kita mempersiapkan tentunya beberapa peralatan yang sudah kita maungi bersama bahwa salah satunya adalah kain kampanye seperti ini. Mohon izin saya boleh berdiri? Sudah dibuka. Yang ini situ kita karena apa? Karena ada masukan kita kadang-kadang sering ini harus nempel ke tanah. Itu seperti itu. Apakah dengan kain kafan itu berarti menempel ke tanah? Jadi ini sudah tidak lagi mengikuti anjuran Rasulullah agar ini mayit dikafani namanya, bukan harus dibuka. Definisinya dikafani ya tetap aja dikafani. Kalau sudah dibuka, sudah lain lagi, itu beda. Harus sampai ke liang lahat, dikafani posisinya, tidak dibuka. Jadi saya kurang paham dari mana ini, saya belum menemukan dalilnya tentang harus dibuka talinya. Karena alasan, saya pasti itu alasannya karena mitos kalau tidak dibuka nanti baru datang jadi pocong, buka tali pocong saya. Keluar. Biasanya seperti itu. Besar, ada yang tanya kalau tetap saudaranya datang dari jauh mau lihat bukanya bagaimana? Tidak usah kita menunggu karena itu adalah masalah bisa masuk pada kategori kita membiarkan mayit dalam keadaan lama. Sementara kalau orang-orang yang beriman itu ingin percepatlah saya, cepatlah bukan. Jadi ketika kita memperlakukan jenazah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita sebagai mukallaf atau mukallif, disebutnya orang yang kena taklif memperlakukan jenazah. Kemudian ada jenazah yang menjadi objek perlakuan satu ta'abudi itu. Sementara jenazah itu adalah sudah bebas daripada aturan-aturan, bebas dari aturan-aturan. Dalam hal memperlakukan itu bukan memperlakukan seperti kita menghormati itu kan bapaknya, tidak seperti itu Pak. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan jenazah itu menjadi tokoh teladan kita. Kita harus ikuti bagaimana Rasulullah menyegerakan, tidak menunggu yang lama, apalagi datang hanya sekedar untuk menangis, tidak nyolatin, tidak memandikan, ya kan? Banyak seperti itu. Mereka orang-orang yang cerdas dalam ilmu umum, tetapi ketika orang tuanya meninggal ditunggu-tunggu, datang hanya sekedar menangis, setelah itu maka teruskan wajib tidak memandikan, tidak sekedar itu. Ini sebuah kesalahan. Jadi kita pertegas dalam urusan hukum, tidak membawa rasa akal itu dihilangkan. Karena konsep ta'abudi itu adalah dasarnya adalah segala sesuatu tidak ada menjadi ada karena ada dalil. Ayat juga dalil ala amri, karena ada dalil yang memerintahkan seperti itu.
untuk menyambung kain yang hanya lebarnya itu 1 meter. Karena untuk membungkus kain jenazah saudara kita itu membutuhkan kain yang lebar. Ya. Untuk standar Indonesia ini membutuhkan kain kurang lebih 1,5 meter atau 1,20 meter. Kalau kita jumlahkan tadi berapa? 90 ya. Ditambah 4 itu berapa? Kurang lebih ya. Sebenarnya 35 cukup ya. Jangan sampai mereka kata pentingnya begitu terus. Ininya bagi 4 terus. Lagi gemuk. Ya, oke. Ya, ini caranya di black 2. Bagi 2 ya. Misalkan 2 meter, yang 10 meternya kemudian dibagi 4. Lalu ambil satu lembar ini digunakan untuk menyambung masing-masing ya, sehingga kain kapan lebarnya tidak lagi 90 tapi 1 meter 35 ya. Kalau kain kapan tadi lebarnya 1 meter 05 atau 1 meter maka menjadi 1,5, dan itu mencukupi untuk yang badannya gemuk. Bagaimana tekniknya menjahit? Tukang jahit. Nyambung yang tua ini. Ya, jangan nyuruh Pak B seneng jahit, tapi dijahit oleh tukang jahit. Atau kita pakai jarum pentul, boleh. Atau cemiti. Ada yang terjadi? Ada terjadi? Jahitnya. Ya. Gimana ya? Nanti akan hasilnya adalah Ada. Coba ada Pak, yang udah jadi Pak, yang sambungan ada. Oke, sambil menunggu hasilnya, ya dijahitkan. Kita lanjutkan dulu yang 1 meter ini, yang 1 lembar ini. Nah, kita akan mengerjakan kain sisa tadi yang 2 meter ya, bukan 2,5, yang 2 meter. Ini harus digabungkan karena tujuannya adalah ini kan ini untuk tali dan juga bantalan. Kenapa bantalan? Bantalan itu ada 2, bantalan di kepala dan bantalan di. Ini yang disambungkan, ini yang disambungkan. Ya, silakan. Ini sambungannya. Oh, disambung. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya, simpan lagi dulu. Kita akan membuat tali. Tali usahakan tidak kurang dari 10 buahnya. 10 ikat. 10. Bikin tali 10 lembar. Ukurannya boleh 4 cm, 5 cm. Dari kain sisa ini. Caranya jangan membuat tali memanjang tapi menyamping dari sini. Mulai dulu. Di sini ukurannya boleh 4 cm atau 5 cm. Potong. Bikin 12 misalnya. 12. Langsung potong. Ya, potong. Ya, potong 12. Ini yang potong. 10, ini tadi. 12. Ya. Itu mah yang Ini kita yang tadi buat buat yang ini yang benar. Maaf tadi. Maaf. Oke. Mana? Ya, ini ya. Baik. Ya, sudah. Ini baik. berarti ini yang tengah ini yang jadi satu sama Ini bagi 2. Bagi 2 saja. Sisanya bagi 2. Sisaannya bagi 2. Lalu dipotong. Ya, 2 meter saja. Ya. Potong 2. mau dibikin tali 12. Ya. Ini potong. Ya, 12 kali. Ya. Dan kurban ini diambil 45 cm. Ya, kasih mas. Ya. Kira-kira ya. Oke, dan ya potong.
Ya. Yang satu lembar dibagi dua, dibelah dua. Ya. Lalu ini dilempit. Lempit untuk bantalan. Ini bantalan. Kita siapkan untuk bantalan. Di atasnya dikasih kapas. Sebelum kapas ini dulu. Cukup dilempit gini aja. Ini adalah masalah. Boleh pakai ini, boleh tidak. Ya. Tujuannya, fungsinya adalah bantalan ini ketika jenazah kita ini tidak bersih, kemudian keluar kotoran, maka tertahan dalam bantalan ini. Karena tadinya sakit, komplikasi, tidak ada yang tahu. Setelah beres dikapani, tiba-tiba keluar, kalau nggak pakai ini maka akan pakaian harus ada bantalan. Ya. Nah, nasibnya ya satu di kepala dan satu di sini. Ini ada 2 lembar. Nah tadi satu lembar. Ya, ya, gitu. Simpan untuk nanti ditata ya, ditata di tempat yang sudah disiapkan nanti. Oke. Nah, kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara membuat tali 12 lembar. Ya, ya. Nah, sisanya adalah ini. Potong memanjang itu biasanya sudah lepas, makanya harus melebar saja potongnya. Bagi 12 saya ini aja potong, ya, ya. Kemudian silakan, oh, ya, bagi dua lagi. Ini, iya, bagi 2 lagi. Tiga. Lipat 6 kali, jumlahnya jadi 12. Ya. Karena butuh 12 kali, lipat 12 kali lipatan. 6 kali lipatan ya. Karena jumlahnya 2. Ini ya. Lipat lagi. Sehingga menjadi 12 jumlahnya. Berapa ya? Tebel. Tebelan ada tebelan 2. Ya, ini 2 saja. Nah, sini. Empat ya, lagi 3 saja. Ini lagi 3 saja. Ya. 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 3. Ya. Lagi. 3. Dan Nyetan segitu jadi. Ya, ini jumlahnya 12 ya. Bikin sambungan dengan mengikat untuk 2 ini adalah satu tali, yaitu ada 3 di bawah basa. Ya. Berarti berapa? 6 ya. Jadi kata boleh simpul mati. Tali mati ya Tante ya? Ya, tali mati. Kalau saya biasa tali mati 1 kali ikatan, tapi dua-duanya disebutnya simpul kembar. Kamu pernah ikut pramuka ya? Nah, biasanya begitu. Ya kuat gitu. Pakai ini juga kuat. Jadi satu simpan di bawahnya. Ini. Ya. Oke, boleh. Sip. Ya. Berapa udah? 3. Ya. Di bawah. Ya, di bawah ya. Ya. Lalu bikin lagi 2 lagi yang ikat. 2 lagi yang Ya. 2 lagi yang ikat. Jadi berapa yang diikat? Ada berapa? 5 yang diikat. 5 yang diikat. Boleh dijahit? Boleh. Simpan di atas.
Ini untuk sikut. Kemudian untuk lutut. Ini. Anggap saja rapi ya. Sikut dan lutut. Sudah. Nah, dua lagi. Nah ini untuk Kaki dan kepala. Bentar, nah, ini kepala ya. Kaki, buat kaki. Ada berapa yang kata? 1, 2, 3, 4. Jangan itu yang bawah ini buat rasa. Jadi yang 6 ikatan buat rasa. Nah, di atasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 ikatan. Yang 2 ikat dengan ikat 2 supaya panjang karena ini butuh kekuatan. Jadi ketika ini ya harus panjang. Kalau dia panjang ini. Karena kalau 1, 2 ini nggak bakal. Paham Pak sampai ikatan situ? Oke. Kalau sudah paham sampai sini, kita akan mempersiapkan Jenazahnya. stamen. Tapi kain 4 lembar tadi menjadi 3 lembar karena satunya dibelah 2 disambungkan. Anggap saja sudah jadi ya. Sudah. Sambungnya. Oke. Baik, inilah hasilnya yang sudah disambung. Ya, dijahit. 2 kan? Tadi 2. Ya. Itu kan maksudnya minimal kan ya? Ya. Minimal segitu. Ya, minimal. Kalau ada kain kapan yang lebarnya semeter 20 itu masih bisa jahit. Kalau yang semeter setengah cukup. nggak usah Nggak dijahit. usah jahit. Oke, simpan satu di sini. Ikatan ini, sambungan ini jangan sampai mengikuti ikatannya sama. Jadi kenapa mencegah sobek? Membuka. Makanya harus disiksa. Jadi ikatan satu sebelah kiri, sambungan ya, sambungan satu lagi sebelah kanan. Udah. Jadi ke sana. Ya. Pas. Ya. Oke. Udah. Satu. Silang-silang kan ya? Ya. Silang tanya ya? Betul sekali. Disilakan. Ya. Sip. Satu lembar lagi. Ini disebut dengan ayat ini Bisaubi ini 2 lembar. Yang dibutuhkan berapa? 3 lembar. Ada ya? Ini kan cuma 2 yang boleh sambung. Ya. Satu lembar lagi adalah ini yang tidak disambung. Yang tidak disambung. Yang tadi 2 meter itu. Iya. Habis itu setengah. 4 meter tadi. Ini udah. Nah, setengah ya. Caranya menyimpannya ini. Ini disimpan tidak di tengah-tengah, tetapi di pinggir. Nah, di pinggir. Kenapa di pinggir? Tujuannya pinggiran pertama, pinggiran yang dari nyambung ke sini adalah untuk diinjak atau supaya nempel ke badan. Ini sudah ditindihan lah maksudnya. Tindihan. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua adalah boleh dibungkuskan seperti ini. Ini jenazah, kemudian ditutup. Terus itu juga boleh itu. Itu boleh karena tujuannya adalah itu untuk membungkus tahapan pertama seperti itu. Merapikannya adalah oleh selimutnya yang 2 ini. Jadi selimut 2 ini untuk merapikan sehingga betul-betul rapi dan ketat bentuknya. Jadi tidak longgar. Pak, itu satu lagi. Tadi pada saat menentukan, saya pernah beberapa kali melihat di ujung-ujungnya untuk muka udah digunting kan? Ya. Kalau saya untuk muka, Ya, ya pernah lihat nggak ya? ya ada yang seperti itu. Itu bisa juga dilakukan. Caranya adalah di tengah gitu, tetapi tidak harus memang ditutup semua. Tapi tujuannya adalah sudah akan tertutup nanti oleh kain kapan selimut namanya. Ini kain kapan
baju pertama, yang kedua ini adalah kain kapan selimut sebutnya, menyelimuti, membungkus gitu. Jadi definisi kain kapan itu sebenarnya ada di bawah. Jadi ini adalah pilihan. Dan Rasulullah ketika dibuka itu ada kain yang nempel menutupi. Jadi saya menemukan tadi saya yang dibuka, tapi kalau memang di situ tujuannya untuk supaya ada melihat, ya saya bisa tegaskan ini sebenarnya Tidak ada contoh. tidak ada contohnya. Tapi kalau umpamanya ini kan satu masalah, saya juga belum menemukan dalil yang melarangnya, gitu. Artinya kalau buku dalil harus ada yang melarangnya, gitu. Tapi karena tidak ada dalil yang melarangnya juga, maka ini namanya kain tambahan, disebutnya kain untuk menutupi badan dan atas, gitu deh. Oke, dua cara ini Pak dipahami ya Pak? Ya. Cara dibaca dengan cara di apa namanya? Dibungkus itu, ya, boleh seperti ini. Nah, kemudian membungkus ini kaki juga ini tujuannya adalah dengan kain ini, maksudnya kain ini bisa berfungsi untuk mengikat kaki supaya nggak ada lagi kain tambahan. Karena saya menduga khawatir gitu. Kalau umpamanya ada lagi kain tambahan, bukan lagi menjadi kain yang jumlahnya di dalamnya itu ada 3 lembar, tapi menjadi ada kain buat mengikat kaki, ada kain buat ini, gitu, mengikat diri. Ini juga masih masalah, tapi lebih selamat lagi adalah menggunakan kain 3 lembar, ya, cukup 3 lembar saja. Maaf supaya jelas, mending dipraktekkan langsung orang. Supaya ya itu. Maksudnya ada di masyarakat. Ya saya akan jelaskan dulu. Kain kan tinggal pakai celan dalamnya. Enggak Pak, saya tidak menemukan itu kebetulan. Improk itu. Ya, ada masukan, ada rasa, ada baju, tapi kalaupun mau dipakai ya, itu tidak apa-apa karena maksudnya pada masalah itu ya, masalah. Oke, saya akan tegaskan saja bahwa yang disebut dengan kain itu bukan sirwar, bukan celana. Kain ya kain saubin wahidin. Beda lagi definisi sirwar itu celana. Jadi kalau kita bikin celana, itu namanya sudah sirwar. Kain dibikinkan. Oke, itu definisinya Pak secara umum. Tapi ada juga yang menggunakan cara seperti itu. Biasanya dari kaum Tesla, maaf, ada dari kaum Tesla itu membuatkan celana biasanya Pak. Apa namanya sirwar? Kita sepakati saja hindari yang namanya sirwal. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu kain menjadi kain tambahan yang semestinya 3 menjadi berapa? 4 atau 5 apa? Ya, paham Pak? Oke. Sebelum membungkus ada yang harus kita ikuti petunjuk Rasulullah adalah yaitu menggunakan kapur barus, ya. Ya, menggunakan kapur barus itu adalah kapur yang sudah kita sepakati untuk tujuannya itu supaya tidak digerayani oleh tamu atau tujuannya itu. Oke, biar segar, kemudian tidak menimbulkan rasa bau. Nah ini seperti ini. Ada teman saya yang pernah mempraktekkan, maaf nih, mungkin kurang paham. Dibalur dengan kapur barus, tidak mengerti mungkin kapur barus. Caranya gimana? Yang ditumbuk bukan kapur barus, malah kapur tulis. Karena sudah kadung beli, ya ceritanya. Pakai kapur tulis ditumbuk. Soalnya ini tak buri, bukan aneh, karena nggak ada yang berani ya. Mau minta Ustaz menyewani. Ini kasa ini maksudnya adalah aspek masalah atau bangku amalan. Boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkan kain kasa. Nah ini dibolehkan. Jangan sampai satu amalan tahlil orang yang kena beban fungsi itu tertolak amalnya. Kenapa tertolak? Karena ada usul khurafat, bid'ah, tahayul. Ya? Contoh namanya mau memberisi kain kapan punten amin Allah.
Kemudian nggak yakin kalau nggak ada sesuatu yang dibakar dari pojoknya, kemudian ada lupa. Ya, itu adalah umum. Sementara kita harus melakukan satu amalan ibadah itu harus sesuai dengan SOP, standar operasional pelaksanaan. Sholat juga sama, ada SOP-nya. Apa yang dikatakannya adalah contoh teladan tokoh teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Baik, para rekan, kain kafan yang dibutuhkan adalah cukup 1 lembar. Maksudnya 1 lembar itu adalah Ini memang lebarnya 1,5 meter. maaf, rata-rata lebar kain kafan itu adalah 90 cm. Ada juga yang 110 cm. 1,5. Nah, ini berapa? 1 meter ya? 1 meter. Nah, boleh kita pilih yang 1 meter atau yang 90. Tetapi untuk membungkus kain kafan, membungkus kain kafan lebih dengan rapi itu adalah dibutuhkan bisa menggunakan sendiri apa sendiri paniti, ya paniti boleh juga pakai caranya adalah ini nanti ditekuk untuk jadi kain tambahan. Nah, ini masih nyambung? Oh, udah. Nah, ini kalau ini tadinya nyambung, seharusnya 10 meter dibagi 4. Bagi 4, iya, betul. Mana tadi? Anggap saja di 10 meter gimana? Tadi yang kedua nih, yang kedua mana? 12, baik. Bentar ya. Oh, bagus. Yang masih tua boleh nggak? Baik, ini adalah kain kafan 12 meter masih utuh ya. Saya belum ukur benar sih tadi, tapi mudah-mudahan benar ya. Ini 12 meter. 12 meter ini kita ambil 2 meter dulu. Tarik Pak. 2 meter. Satu meter ini adalah 2 kali 1 ya. Saya anggap ini sudah kenal kapur bagus Pak? Kenal di hampir ya. Sebelum begini bukan di kas ada kresek putih, kresek hitam. Ada sebelum begini bentuknya jangan menggunakan kamper yang berwarna-warni. Ini ada nih, ini. Ya, oke. Nah, boleh seperti ini. Boleh yang ini, boleh yang agak lebar, ya, agak lebar. Tujuannya apa? Untuk membuat jenazah ini tetap mengeluarkan aroma jenazah, bukan aroma busuk, ya Pak ya? Dan ini bisa menutupi atau aroma bau gitu ya, karena mungkin maaf ada yang karena sakit, komplikasi atau apa menimbulkan aroma kurang nyaman, maka ini bisa menutupinya. Ini masuknya mana? Ini masuknya sudah dicontohkan oleh Rasulullah menggunakan kapur barus. Awas jangan kapur tulis ya. Kapur barus. Oke, caranya adalah kapur barus ini nanti ditaburkan sini, ditaburkan. Kenapa ditaburkan? Ini mengganti cara kita menyatukan antara kapur barus dengan air. Ya, kalau dalam beritanya kan iksilha bima iksilu bima iwasidrin, mandikanlah dengan air bidara, dengan air dan daun bidara. Maka kapur tulis ini mewakili menjadi air itu menjadi wangi. Wanginya wangi apa? Wangi kapur, gitu ya nantinya. Oke. Sebelum mentabur ini, anggap saja dipersiapkan jenazah sudah siap mau diletakkan di sini ya. Yang harus kita perhatikan adalah memperlakukan jenazah. Jadi dalam keadaan kita memperlakukan sangat lembut, tidak berasa gusum, ya, keras gitu. Nanti ada praktek memandikan seperti apa cara memandikan yang lembut gitu ya. Nah, oke. Sebelum jenazah dibawa untuk ditidurkan di sini di atas kain kafan, maka yang harus dipersiapkan adalah
kapas. Oke. Kapas. Maaf. Kapas ya. Kapasnya bukan kapas cantik-cantikan. Ada kapas yang lebih. Oke. Nah ini. Kapas ini disimpan pertama kali adalah diletakkan di atas bantalan yang kita sudah siapkan. Kalau boleh saya tunjuk ini sebagai kepala ya. Boleh berdiri Pak, barangkali bisa. Praktek. Oke, ini adalah untuk bantalan. Nah, posisinya ini tetap di posisi untuk di ganjal ya. Oke, di bantalan. Karena ada kejadian biasanya kalau kita dikasih bantalan ini termasuk masalah ya, boleh selama tidak ada dalilnya boleh. Oke. Kemudian artinya tidak ada dalil yang mengharamkan itu boleh dilakukan karena al aslu fil muamalati lil ibahah boleh hukumnya. Maka gunakan ini menghindari ada benturan kepala, ada yang di sini keluar darah biasanya dari sini. Nah, kemudian yang kedua bantalan di pantat ya, maaf. Nah, di sini perkirakan saja di sini ada bantalan untuk kepala dan pantat. Di atasnya dikasih kapas secukupnya. Nah, ya tujuannya apa? Supaya kita membuat jenazah ini menjadi nyaman ketika nyamannya begini, definisi nyaman itu jangan sampai itu jenazahnya kok di belakangnya ada yang keluar karena itu kan tidak nyaman ya, pihak keluarga tidak nyaman, oh jangan-jangan selalu ada praduga seperti itu kita menutupi aib kan, maka gunakan definisi kaidah keterangan masalah ini masuk sini. Oke. Setelah ini baru kita taburi dengan kabur. Cara menambilnya ya. Boleh ya kabur ya. Maksudnya ini udah praktek ini aja. Maaf, dibalur ya. Cukup di sini. Oke, cukupnya. Lalu setelah itu jangan kasih uangnya dulu, tetapi mempersiapkan jenazah di bawah. Kemudian ditundukkan dengan pelan-pelan posisi ini kepala dengan salah, kemudian kasih tempat di pantat. Oke, boleh ada yang siap? Ada kabar? Baik, semuanya makasih Bang. Mantap. Oke, posisi pertama sudah terlentang. Jangan dilepas kain yang menutupi setelah dimandikan. Jangan dilepas dulu, tetapi persiapkan kapas, 2 lembar kapas. Ini ya. Handuk atau tapih atau apa namanya? Sarung ya, baru dilepas ketika sudah auratnya ditutup ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menutup wajah dengan 2 lembar ya, 2 lembar. Ya. Oke. Sebelum menutupi wajah, jangan lupa lubang itu tusuk karena kita memperlakukan seperti kepada apa gitu kan, ini menghindari ada darah keluar karena setelah meninggal biasanya menurut hasil medis itu biasa keluar darah yang pecah dari pembuluh darah, padahal sudah tidak ada lagi detak jantung, tapi ada darah yang menyusul pecah dan pembuluh darahnya itu pecah dan keluarnya itu dari telinga dan telinga, maksudnya ya, hidung, telinga, semua lubang ditutup ya. Itu menghindari pecah pembuluh darah setelah dimandikan. Hanya ditutup. Paham ya, Pak? Oke. Contoh ya, ditutup saja. Kuping ditutup.
Maaf, ditutup dengan cara ini. Oke, satu, maaf. Yang satu lembaga lagi dari sini Pak. Oke, ini menghindari benturan ya. Boleh sebelum ditutup seperti ini, kita akan minta izin kepada keluarga. Ini yang disebut dengan mangga barangkali ada yang melihat, ya kan sebelum saya tutupnya ada tutup ini, tutup kapas. Bukan dibungkus secara total bukan. Ya, kalau sudah dibungkus itu sudah masuk selesai mengkapani namanya. Tidak dibuka lagi selain kapan itu. Meskipun anaknya sendiri. Meskipun anaknya sendiri ya. Oke. Setelah ini baru kita akan ikuti langkah selanjutnya Pak. Setiap siku tekukan yang berakibat membentur kemudian mengubah posisi itu biasanya dikarenakan tidak ada bantalan di sini, maka masuk pada kategori masalah bermasalah juga dikasih pada sejauh ini bantalan. Kemudian satu lembar lagi itu digunakan untuk mengikat ini, tidak dengan ikatan Pak ya, tidak dengan ikatan. Satu, dua, ini cukup begini. Ini akan tertahan biasanya, tertahan. Oke. Setelah ini, kemudian setiap terus persendian itu dikasih, ditutup sampai pas di telapak kaki. Nggak diikat. Jadi nggak diikat. Ini seperti ini ya. Nanti akan membentuk ini benturan. Jadi di sini kalau sudah tekan ini kena kapas biasanya aman gitu ya. Kita memperlakukan dengan sangat lembut, tujuannya adalah agar kita merasakan bahwa yang meninggal juga ya tidak diperlakukan dengan kasar, kemudian dengan aman, nyaman, jadi jangan sampai menjeduk itu maksudnya. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan membungkusnya. Wah perempuan, buatkan sebagai sarung karena sudah ada baju kurung di sini, maka tinggal membungkusnya pakai ini, diikatkan sebagai kain sarung. Kalau perempuan, ya, oke. Nah setelah itu sama ditutup seperti itu ininya. Sudah ada hijab ya, sudah ada kurung. Kemudian sudah ada baju kurung dan sisa yang 2 meter itu kan untuk apa tadi? Bukan, tadi yang perempuan kan beda dari jumlahnya. 14 meter untuk perempuan, 12 meter untuk laki-laki. Biasa lebih panjang. Yang 2 meternya itu adalah untuk baju kurung dan kerudung. Oke, paham? Ya. Ya, yang sisa itu. Selebihnya sama. Jadi ada 5 kain, 5 lembar kain untuk perempuan. Oke? Bebas. Ya. Oke, setelah ini saya akan bungkus. Cara membungkusnya, begini. Kasih lipatan disodok. Oke? Maaf ya. Ambil nafas dulu. Oke. Nah, sampai rapi saja. Oke, rapi. Anggap ini sudah terbungkus ya. Oke, sepakat ya? Sebungkus ya. Oke, bungkus. Setelah itu gunakan kain selimut dimulai sebelah kanan kain selimut, berarti sebelah sini. Tarik ke sini sebelah kanan. Mulai dari ujung kaki. Tadi keluarin ini dulu. Yang tadi yang kain atas itu ya. Ya ini udah. Oke, setelah ini mulai dari kaki, dimulai dari kaki. Satu-satu tadi. Ya, satu-satu. Sebelah kanan. Kemudian ditarik, diikat. udah ikhlaskan aja ya. Cara diikat. Nanti kan yang praktek Pak ya. Oke, diikat. Satu batu kaki akan. Kemudian ini geser ke dalam, masukkan ke dalam. Dalam posisi ini ketat ya. Iya. Oke, kencang. Itu di bedong saja. Betul sekali di bedong. Terus diikat, oke, diikat terus sampai kuat. Ini posisi seperti ini. Awas jangan sampai mengubah posisi posisi tangan mayit dan juga ini. Oke,
bantalan, terus sampai otomatis yang ini kurang, ini kan kurang, nah, nggak nyampe. Tapi kalau ada kekuatan di sini di bawah, ini akan tertahan Pak, oke, tertahan. Artinya ini akan keikat langsung oleh ke kain berikutnya. Oke. Lalu bikin lagi lipatan sampai ini kencang sini terus. Bentuknya biasanya memelintir, terus memelintir sini. Dari sini biasanya ini buat mengunci di sini Pak. Ini kan ketarik nih. Tadi simpan maaf. Aman. Panas kamu barusnya di bawah nih. Oh iya sudah. Oke. Sebentar. Ini untuk mengunci bagian atas di sini Pak. Itu penting. Itu simpan di udah. Ya, kunci di situ. Dilipat. Oke. Caranya gimana Tad? Kuncinya tadi dipraktekin aja tadi. Sebentar nggak apa-apa Tad. Bismillah. Ini angkat dibantu. Ini buat kunci di sini. Oke, kunci di sini. Setelah ini. Oke. Ya, Nggak baca pakai masker sebentar Ini buat kunci bagian atas. Walaupun ini kebuka tapi kekunci ke sini. Oke, satu lagi sama seperti itu. Oh, sama. Ya, Ini dulu. Betul. Ini dulu berarti. Kuncinya hanya satu di situ aja. Semua, ada sini ada yang kunci juga. Iya. Seling. Ini berarti ya. Betul. Yang ini. Ya. Paham ya, Pak? Satu kunci kiri, kunci lagi sebelah kanan. Jadi sebaliknya yang satu lembar lagi kanan kiri gitu. Makanya butuh tali di sekitar apa yang namanya bahu ya. Itu buat mengikat. Oke. Buat mengikat kunciannya itu. Oke. Setelah itu Gedok bayi gitu ya. betul. Oke, satu lagi. Satu kanan, kiri, kanan lagi. Kanan lagi terakhir. Ini di saubin lembaran yang ketiga. Angkat seperti biasa terus. Oke, terus sampai dikunci di sini. Kunci lagi, ya. Kemudian angkat. Ini boleh diangkat ini, boleh bertiga ya. Angkat di sini kunci. Kunci pertama sini. Terus sampai ini ditarik. Boleh tarik. Oke, tahan, tarik pelan-pelan. Terus ikat. Ikat beneran nih. Ya. Oke, setelah itu biasa di situ. Jadi ada trik bagaimana supaya kain kamar ini diam, tidak berubah. Ya. Kemudian pas di lutut tadi ada bantalan di lutut, ya. Ini diikat. Lebih awal di lutut. Ya, boleh. Diikat. Ini buka lagi biar bangun. Oke, kemudian pas di sikut juga diikat. Ke atas. Oh, ini yang disebut dengan tali bersambung ya. Di tangan apa di bawah tangan? Di tangan sikut. Jangan di bawah. Seputarnya situ. Betul, sikutnya sini. Oke. Ikat seperti ini. Kemudian ini tali bagian atas. Dengan mengikat ini sudah otomatis kain kapan akan terkunci. Ini minyak wanginya lupa Tad. Nanti, oke, setelah ada kunci semuanya, itu selesai ya, berarti ini lengkap disebut Aikaf Finubi telah membungkus saudara kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah saya. Oke. Udah biarin ikitannya jangan diangkat. Ini Jangan lupa boleh. ikitan. Biarin tinggal Di atas ini ngasih kamu barus lagi ya? Enggak. Enggak, kan sudah pas begitu minyak wangi ya. Boleh odol-onyol atau apa namanya? Udah contoh aja. Ya, contoh aja. Tiga kali, 2 kali setelah kain kafan, 1 kali setelah memandikan di tempat pemandian. Doa yang dibacakan ya usah. Ya. Setiap kita Rasulullah menganjurkan agar untuk saudara kita ini di setiap sudah Belum sebentar lagi. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Wahai kau anak manusia yang selalu lalai dan serakah,
Berlomba-lomba menumpuk harta, halalkan segala